Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Suka Mengaji, mengambil jalur sejenak. Kali ini video di channel Suka Mengaji akan membahas objek kajian penelitian pendidikan bahasa Arab. Video ini ditujukan untuk para mahasiswa, khususnya jurusan pendidikan bahasa Arab yang sedang dibingungkan ketika sudah memasuki usia semester di atas 5. Karena pada semester tersebut sudah masuk mata kuliah metodologi penelitian 1 dan metodologi penelitian 2, yang mana akan diarahkan untuk persiapan mengerjakan tugas akhir atau skripsi. Baiklah, mengapa pada paruh kedua di semester Gasal ini disajikan materi tentang objek kajian penelitian pendidikan bahasa Arab? Karena biasanya mahasiswa masih bingung dengan apa yang harus ia teliti pada jurusan keilmuannya. Satu, karena kurangnya literatur yang ia baca, atau kurang pengalaman lapangan, atau karena kurang dalam bisa menentukan dan memetakan masalah-masalah terkait keilmuan yang sedang ia dalami. Baiklah para mahasiswa yang saya hormati, dalam video ini nanti ada sekitar 6 slide sederhana yang akan menjelaskan beberapa objek kajian penelitian pendidikan bahasa Arab part 1. Karena insya Allah nanti akan saya jadikan 2 video, ada part 2 setelah video yang sekarang ini. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan objek, saya ingatkan terlebih dahulu kepada para mahasiswa semuanya bahwa kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang peranan penelitian yang kita garap. Bahwa ada 3 peranan penelitian. Yang pertama adalah penelitian itu sebagai pemecahan masalah. Kenapa penelitian disebut dengan pemecahan masalah? Tentu karena penelitian itu berangkat dari segenap masalah yang ada di lapangan, atau karena adanya gap, kesenjangan antara apa yang menjadi keinginan atau harapan dengan apa kenyataan. Oleh karena itu, penelitian hadir sebagai problem solver, ya, sebagai pemecah masalah, ya. Jadi ketika Anda sudah selesai mengerjakan skripsi atau tugas akhir, maka idealnya skripsi itu tidak hanya dibiarkan diam di rak lemari atau perpustakaan, tetapi dia bisa menjadi acuan, bisa menjadi bahan evaluasi, menjadi pemecahan masalah dari masalah yang kita teliti di dalam skripsi tersebut. Ya, contoh, dalam skripsi kita membahas problematika pembelajaran bahasa Arab di SMP Islam Ar-Rahman misalnya. Maka idealnya dalam skripsi itu tidak hanya mendeskripsikan
problematika yang ada dalam pembelajaran bahasa Arab di sekolah tersebut, tetapi juga dalam pembahasan skripsi tersebut ada upaya-upaya solutif yang bisa menuntaskan segenap problematika-problematika yang ada di sekolah tersebut. Nah, itulah yang dinamakan bahwa penelitian adalah sebagai pemecahan masalah. Yang kedua adalah promosi ilmu pengetahuan. Nah, ini kalau penelitian Anda lebih cenderung pada analisis deskriptif tentang kegiatan tertentu, tentang metode tertentu, tentang strategi tertentu, tentang penggunaan media pembelajaran tertentu di sebuah institusi atau tempat manapun. Nah, maka penelitian ini harus menjadi informan, ya, yaitu yang menginformasikan secara lengkap dan utuh terkait ilmu pengetahuan yang ingin dipromosikan kepada pembaca, ya, agar pembaca tahu, bahwa di tempat A ada tawaran konsep metode seperti ini, di tempat B ada penggunaan strategi pembelajaran seperti ini sehingga berdampak positif pada prestasi siswa dan lain sebagainya. Itulah yang dinamakan dengan promosi ilmu pengetahuan kepada para pembaca. Kemudian yang nomor 3 yaitu penemuan ilmu atau teori baru dalam bidang yang dikaji. Nah, ini kalau penelitian Anda berupa research and development, penelitian dan pengembangan. Nah, dalam R&D ini biasanya akan ditemukan sebuah konsep keilmuan baru dari hasil pengembangan yang sudah ada atau yang belum ada dibuat baru. Itu namanya research and development. Nah, disinilah kita bisa menawarkan atas hasil ijtihad kita ketika melakukan penelitian. Bisa saja kalian menemukan satu desain materi ajar tertentu. Kalian bisa menemukan permainan pembelajaran tertentu. Kalian bisa menemukan aplikasi pembelajaran tertentu. Kalian bisa menemukan metode strategi yang baru atas hasil ijtihad penelitian kalian sendiri. Nah, itu bisa. Nah, jadi para penelitian, saya ulangi, ada 3, yaitu pemecahan masalah, promosi ilmu pengetahuan, kemudian memungkinkan untuk ditemukannya teori baru dalam bidang yang dikaji. Kemudian secara garis besar objek kajian pada ranah pendidikan bahasa Arab dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu objek yang terkait dengan linguistik atau kebahasaan. Kemudian yang kedua adalah non-linguistik atau non-kebahasaan. Kajian linguistik maka tidak terlepas dari keempat aspek yang ada di bawah ini, yaitu mengkaji tentang al-aswat, ya, atau fonologi. Kemudian ada sorf atau morfologi. Kemudian yang ketiga ada nahwu atau sintaksis. Kemudian yang terakhir 4 adalah ilmu dilalah atau terkait dengan semantik. Baiklah, kita langsung pada contoh kajian
pada aspek yang linguistik, ya, yaitu aspek kebahasaan bahasa Arab, ya, meneliti khusus aspek kebahasaan bahasa Arab itu sendiri. Nah, ada beberapa contoh kajian yang saya cantumkan di sini. Yang pertama yaitu menganalisis kesalahan, ya, error analisis. Menganalisis kesalahan bahasa pada tataran fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Nah, ini biasanya dilakukan para peneliti untuk mencari atau membuktikan apakah di sana masih ada kesalahan dalam tulisan atau karya seseorang. Ya, bisa juga kalian ini meneliti tentang misal ada skripsi mahasiswa yang menggunakan bahasa Arab. Kemudian kalian menganalisis kesalahan dari fonologinya. Juga bisa, atau morfologinya, atau sintaksisnya, atau semantiknya. Atau keempat-empatnya dalam satu penelitian juga bisa. Nah, juga bisa pada pemraktikan bahasa lisan. Misal ada satu institusi atau pondok pesantren, biasanya ada di sana pemraktikan bahasa lisan atau muhadasah. Dalam muhadasah itu kita amati, ya, kita observasi, kemudian kita analisis apakah dalam pemraktikan bahasa itu ada kesalahan. Ya, kesalahan itu bisa kita golongkan lagi, bisa dari fonologinya, morfologinya, sintaksisnya, atau semantiknya. Itu juga bisa menjadi salah satu bahasan atau kajian dalam penelitian pendidikan bahasa Arab. Kemudian yang kedua adalah mengulas bentuk dari isim masdar tertentu, bisa isim fa'il, isim maf'ul, dan lain sebagainya dalam ayat Al-Quran atau nazam atau syair dan ragam pemaknaannya. Nah, itu juga bisa. Kemudian yang selanjutnya adalah membandingkan antara bentuk dan fungsi kata kerja, ya, atau membandingkan antara bentuk adad ma'dud, atau membandingkan antara bentuk isim jamak, atau membandingkan antara bentuk struktur kalimat dalam bahasa Arab dengan bahasa lain, atau kita namakan dengan analisis kontrastif, ya. Membandingkan antara bahasa Arab dengan bahasa lain untuk menemukan perbedaan dan kesamaannya. Kemudian yang keempat, makna huruf jar dalam Al-Quran atau teks tertentu. Ini juga bisa, ya, menganalisis makna huruf jar tertentu dalam surat Al-Quran atau teks tertentu. Kemudian bisa juga ada ragam pemaknaan susunan idhofah dalam Al-Quran atau teks tertentu. Itu juga bisa. Kemudian ada alih kode atau campur kode dalam pemraktikan bahasa lisan. Ini sudah masuk sosiolinguistik. Nah, ini bisa dipelajari lebih lanjut lagi, apa itu alih kode, apa itu campur kode dalam pemraktikan bahasa lisan. Nah, ini sudah banyak sebetulnya penelitian tentang ini, ya. Bahkan ada yang sudah menjadi buku, ada yang bahasa Arab khas Gontor gitu, ya, yang kemudian di sana ada beberapa kesalahan pemraktikan bahasa dengan mencampurkan bahasa Indonesia dengan bahasa Arab atau sebaliknya dalam percakapan. Kemudian bisa juga dengan kalian membahas tentang kajian leksikografi atau tentang kamus, penggunaan kamus atau penyusunan kamus dan lain sebagainya. Itu beberapa contoh kajian
penelitian pendidikan bahasa Arab yang ada pada aspek kebahasa Araban itu sendiri. Namun ada beberapa catatan, ada catatan khusus ya, yang perlu diperhatikan oleh kalian semua. Jika mahasiswa pendidikan bahasa Arab meneliti dari aspek kebahasaannya, maka sebaiknya dalam penelitian diberikan ruang diskusi. Ya, diberikan ruang diskusi untuk menjelaskan apa implikasi penelitian tersebut terhadap pendidikan bahasa Arab dan kegiatan pembelajaran bahasa Arab yang sedang atau akan berlangsung. Nah, contoh, ada satu judul tugas akhir, judulnya adalah analisis huruf jar dalam Al-Quran surat Yasin. Nah, yang dinamakan ruang diskusinya adalah ini, di belakang yang berwarna merah, dan metode pembelajarannya. Ya, jadi kalau berhenti sampai surat Yasin saja di sini, ya, ini belum menggambarkan pendidikan bahasa Arab secara utuh, ya. Ini hanya kajian kebahasaannya saja, ya. Tapi kontribusi terhadap pembelajaran bahasa Arab belum ada tanpa yang merah ini. Maka dari itu boleh saja kita membahas panjang lebar atau mencari judul tentang aspek-aspek kebahasaan, bisa balaghah, bisa dan anak keilmuannya yang lain dari balaghah itu, tetapi jangan lupa harus diberikan kontribusi apa sih yang akan membekas ya pada aspek pendidikan bahasa Arab itu sendiri atau kegiatan pembelajaran bahasa Arab yang sedang atau akan berlangsung baik itu di madrasah maupun di perguruan tinggi. Itulah salah satu yang perlu ditekankan dalam pendidikan bahasa Arab. Ya, harus ada kontribusi dalam pendidikan. Jangan berhenti pada sini saja. Kalau berhenti di sini saja, ya sudah. Ini namanya lebih pada mahasiswa jurusan bahasa dan sastra Arab. Tapi kalau mahasiswa pendidikan bahasa Arab, maka harus bisa memberikan ruang diskusi seperti ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Insya Allah di video kedua nanti akan dibahas tentang kajian yang ada pada aspek non-linguistik atau metodologis yang tentunya pembahasannya akan lebih banyak dibanding dengan aspek yang linguistik. Demikian, nanti diskusi bisa dilanjut di kolom komentar atau bisa di grup WhatsApp. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.